Assalamualaikum. Salam, silakan masuk Mbak. Ya, Silakan duduk. Pintunya saya tutup dulu ya Mbak ya. oh ya Bu. Baik, dengan Mbak siapa? Mbak Sari. Mbak Sari, perkenalkan, nama saya Bidan Sodia Mbak Sari. Ada yang bisa saya bantu Mbak Sari? Ini Bu, keluhannya udah keputihan lebih dari 7 hari. 7 hari. Seperti apa itu keputihannya Bu ya? Keputihannya berwarna Ibu, Putih, Iya. terus berbau? berbau Bu. Gatal juga? Iya, gatal juga. Iya. Sebelumnya apa pernah mengalami keputihan Mbak? Enggak pernah Bu, baru kali ini. Baru kali ini ya. Banyak bekerja? Bekerja Bu. Baik. Kita lakukan pemeriksaan dulu ya Mbak ya. Kita di dalam ya Mbak ya. Iya Bu. Ikutin saya Mbak yuk. Mbak, kita ini lagi Mbak, duduk di depan Mbak. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi memang ada keputihan, terus ada sedikit lecet ya Mbak ya di sekitar ini ya vagina ya. Jadi memang keputihan itu sebenarnya normal ya. Ya Bu. Normal bagi setiap wanita. Yang tidak menormal itu kalau memang keputihan ini berbau, terus berwarna sama gatal. Kalau dia keputihan banyak tapi tidak berbau, tidak gatal sih dia normal itu. Bisa juga kalau dia keputihan gatal dari stres, terus kecapean atau pola hidup juga bisa. Cuma nanti kita kaji dulu ya bagaimana kedepannya, istilahnya maksudnya nanti kita berikan terapi. Setelah kita berikan terapi, kita pantau lagi apakah perlu konsultasi ke dokter spesialis ya Mbak ya. Baik, jadi karena tadi Mbaknya ada keluhan keputihan, saya akan memberikan penkes tentang PMS ya Mbak ya. Sebelumnya Mbak pernah mendengar PMS atau pernah baca di mana gitu? Pernah sih Bu, penyakit menular seksual ya Bu. Seperti apa yang Ibu pahami sejauh ini? Kayak sering gonta-ganti pasangan ya, bisa Ya, gonta-ganti pasangan ya. Jadi PMS itu penyakit infeksi menular seksual ya. Biasanya dia ditularkan melalui hubungan seksual. Salah satu gejala dari PMS itu biasanya ada rasa sakit atau nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim ya Bu ya. Kemudian ada rasa nyeri pada perut bagian bawah ya, di atas kemaluan ini nyeri itu. Kemudian ada pengeluaran lendir dari vagina. Kalau untuk laki-laki dari ini ya, kemaluannya itu dia berwarna putih biasanya. Jadi PMS ini bisa terjadi pada laki-laki, bisa juga pada perempuan. Tadi kan penularannya melalui hubungan seksual ya. Terus tadi kan pengeluarannya ini berwarna putih susu, terus dia bergumpal. Ya Bu, bergumpal. Bergumpal disertai rasa gatal, terus kemerahan pada alat kelamin. Kemudian yang warna keputihan tadi itu dia berubah menjadi berbusa atau berwarna hijau, mengeluarkan bau busuk dan gatal ya. Terus timbul bercak-bercak setelah berhubungan seksual, atau bisa juga dia timbul bitir-bitir kecil kayak cacar air gitu Mbak ya. Nah, timbulnya itu di area alat kelamin tadi ya. Kemudian untuk PMS ini ternyata ada berapa kelompok yang berisiko atau mudah terkena ya. Salah satunya ini ada usia 20 sampai 34 tahun itu pada laki-laki. Terus pada perempuan ini rentan usianya 16 sampai 24 tahun ya Mbak ya. Ada juga di sini
untuk pria dan wanita umur 20 sampai 24 tahun. Ya. Terus kelompok yang kedua PSK. Jadi yang pekerja seks komersil ya, WTS ya Bu ya. Itu salah satu kelompok yang sangat rentan ya, sangat rentan terjadinya PMS. Kemudian ada pecandu narkoba sama homoseksual Bu, yang pasangan sesama jenis ya itu ya. Itu ya Bu. Iya. Terus untuk PMS di sini ini penyebabnya biasanya ini infeksi genital non spesifik ya. Ya tadi ini ya Mbak ya, saya sudah menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang rentan terjadi jadi kelompok-kelompok rentan yang bisa mengalami PMS. Kita beralih ke penyebab PMS. Jadi PMS sendiri ini ternyata penyebabnya bisa dari bakteri, terus dari virus, dari jamur, sama protozoa. Protozoa itu sejenis kayak parasit ya. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu biar Mbaknya lebih paham ya. Jadi tujuan saya memberikan PMS ini agar Mbak mengetahui keputihan yang nanti Mbak alami ini apakah masuk ke kategori normal atau tidak ya. Jadi bisa Mbaknya bisa menentukan antisipasi atau langkah selanjutnya itu apa gitu ya. Jadi ya kita kembali lagi ke topik ya Mbak ya. Jadi PMS tadi bisa disebabkan oleh bakteri ya. Yang bakteri itu biasanya jenisnya Gonorrhea. Terus ada infeksi genital non spesifik, sifilis atau raja singa biasanya ya. Orang nyebutnya itu ada ulcus mole sama lymphoma granuloma venarum sama vaginosis bakterial. Kemudian PMS yang disebabkan oleh virus itu jenisnya herpes genitalia, terus kondiloma acuminata, infeksi HIV, AIDS, terus hepatitis B. Kemudian ada molluscus contagiosum venerum sama vaginosis bakterial. Kemudian yang disebabkan oleh jamur itu ada Candidiosis genitalial ya Mbak. Yang terakhir itu tadi yang penyebabnya protozoa ya. Itu jenisnya ada Trichomoniasis, terus Scabies tingkat 2 sama Pediculosis pubis. Nah, agak susah ini ya Mbak nyebut namanya ya. Tapi intinya Iya, Bu. keputihan itu penyebabnya banyak ya. Jadi memang perlu dikaji ulang. Saya pernah dapat Mbak pasien itu dia kebetulan ini pasien saya waktu itu memang ibu kerja di pabrik kan. Jadi waktunya itu memang lebih banyak dipakai untuk bekerja. Jadi waktu itu memang keluhannya keputihan dan gatal. Jadi setelah saya kaji ternyata dia stres, jadi kecapean. Nah, setelah dia waktu itu memang hamil, kalau nggak salah pasien saya ya hamil terus berhenti. Setelah berhenti kerja itu keputihannya hilang gitu. Jadi memang faktor penyebab yang eksternal keputihan itu banyak. Selain tadi dari bakteri, bisa juga dari tadi yang sudah saya sampaikan dari pola makan, mungkin suka konsumsi timun atau nanas ya biasanya ada yang sebagian kan itu memicu keputihan. Atau bisa juga karena tadi kecapean, stres, atau penggunaan celana dalam yang tidak menyerap keringat. Jadi memang faktornya itu banyak, memang harus dikaji ya secara detailnya itu. Jadi untuk terapinya itu kita bisa tepat itu. Kemudian PMS sendiri ini ternyata ada 3 stadium ya. Nah, yang stadium pertama itu dia biasanya tingkatannya itu cuma erosi aja ya. Jadi erosi itu kayak bahasa kita itu mungkin ada pengkikisan kayak sariawan lah gitu ya. Ada sariawan sedikit, tapi sariawannya ini di area ini ya reproduksi kita ya, bukan di mulut ya. Jadi dia dari
dari erosi itu kemudian berlanjut menjadi ulkus durum. Jadi lama-lama jadi kayak lukanya ngelebar-ngelebar jadi kayak borok gitu. Ya, itu stadium pertama. Terus untuk yang stadium kedua ini dia dari erosi berubah menjadi peseola. Jadi berubah menjadi bintik-bintik merah ya. Bintik-bintik merah terus menjadi kondiloma mata. Lama-lama terus dia akan menjadi bula kayak varicella. Jadi gelembung ada airnya itu ya. Kemudian untuk stadium ketiga itu dia berubah menjadi bentuk guma di kulit atau di alat-alat dalam dan kardiovaskuler seperti neurosifilis. Jadi ini udah stadium lanjut ya Mbak ya. Udah parah lah bisa dikatakan seperti itu Mbak. Nah, PMS ini kan bisa dicegah ya Mbak ya. Kalau kita udah tahu, terus kita memang harus antisipasi langkah apa saja yang harus bisa kita jaga biar bisa mencegah ya, bisa mencegah terjadinya PMS. Salah satunya tadi tidak bergonta-ganti pasangan, terus pakai kondom. Nah, terus apalagi kalau kita sudah menikah lebih dari 1 tahun itu sebaiknya kita melakukan pap smear ya, dilakukan pap smear. Nanti kalau hasilnya bagus, tidak ada masalah, bisa dilanjutkan dengan vaksinasi HPV. Nah, vaksinasi HPV ini Bu bisa diberikan laki-laki dan perempuan, karena laki-laki ini juga bisa bisa menderita ini kutil kelamin. Nah, itu penyebabnya sama dengan HPV ini ya, virusnya. Jadi bisa juga untuk laki-laki si vaksinnya itu. Terus setelah vaksinasi rajin melakukan ini ya, personal hygiene untuk area kelaminnya kita ya. Jadi benar-benar dijaga kebersihannya. Kalau mungkin lembab, kita mungkin sering ganti celana atau cari bahan yang memang dia nyerap keringat ya. Kemudian tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi gitu kan. Misalnya kalau memang ada indikasi, wah kayaknya ke PMS tuh, lebih baik dihindarin dulu untuk hubungan seksualnya ya. Jadi misalnya mengarah ke sana, mending di screening terus dilakukan terapi, pengobatan dulu nanti ya. Kalau sudah sembuh baru mungkin bisa dilakukan pemantauan setelah memang dinyatakan sehat. Nah, aman sudah kalau mau berhubungan ya. Dari yang saya jelaskan Bu, bingung atau sudah cukup jelas Bu? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Bu. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti sudah cukup jelas ya. Saya minta ini Bu, minta tolong Ibu mengulang lagi yang Ibu tangkap dari penjelasan saya apa saja. Tadi bahas ini ya Bu, penyakit menular seksual ya. Infeksi yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Adapun gejalanya, nyeri saat kencing ya Bu, nyeri perut bagian bawah, pengeluaran lendir pada alat kelamin. Kemudian ada beberapa kelompok juga ya yang rentan terkena penyakit menular seksual. Ada menurut usia 20-34 tahun pada laki-laki, 16-24 tahun pada wanita, 20-24 tahun pada laki-laki dan perempuan ya. Kemudian ada PSK juga, pekerja seks komersial. Kemudian ada pecandu narkoba dan homoseksual. Itu aja sih Bu. Itu aja ya. Iya. Ya, terus yang tadi yang saya lebih menekankan untuk pencegahannya ya Bu ya. Untuk pencegahan PMS-nya ini ya, tidak bergonta-ganti pasangan, pakai kondom ya. Pakai kondom. Terus tadi ada vaksinasi ya. Kalau nanti dananya memungkinkan bisa dilakukan vaksinasi. Tapi ini Bu, sekarang untuk yang HPV ini kayaknya ada program kok. Tapi memang belum rata sih. Atau misalnya Ibu punya BPJS bisa Bu diklaim. Bisa ya di Prodia, tapi jadinya agak lama sih 2 minggu, tapi ya itu di cover oleh BPJS.
Nanti kalau apa istilahnya Ibu memungkinkan mungkin bisa dialokasikan ke sana ya Bu ya. Terus tadi tingkatannya ya Bu ya, tingkatan 1, 2, 3, pokoknya yang parah itu tingkatan yang ketiga lah, yang Iya, Bu. stadium lanjut ya. Oke Bu, nanti sebelum Ibu pulang kita berikan obat dulu ya Bu, kita lihat perkembangannya sekitar 3-4 hari. Nanti setelah obat habis, Ibu bisa lagi kembali ke sini. Nanti kita lanjutkan dengan terapi selanjutnya atau langkah selanjutnya ya. Pokoknya intinya kita pantau dulu ya Bu ya. Ya. Oke, nanti obatnya bisa diambil di depan ya Bu ya. Oke, makasih Bu. Misi Bu. Ya. Dah.